Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para jemaah sekalian, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia. Dalam syiar YouTube Buya Pasaman Timur yang insya Allah selalu berbagi, selalu mengingatkan dan selalu mengajak untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah para jemaah sekalian, pada waktu dan kesempatan yang kita muliakan ini, saya akan berbagi wawasan tentang pemahaman kepada Tuhan. Pemahaman kepada makna yang dihakikatkan oleh asma Allah. Jadi dalam meningkatkan pemahaman tentunya kita harus memiliki suatu ilmu jabariyah. Ya, kita harus memiliki suatu kodrat yang disebut dengan ibadah takarubnya, bermarifat di atas tersiratnya Allah, berkodrat di atas wujudnya Allah. Semuanya harus memiliki perjalanan sebelum kita memberikan suatu keputusan tentang ketuhanan pada diri kita. Dalam hal ini para jemaah sekalian, mendapatkan nilai sebuah keumatan pada diri kita itu tidak mudah, ya. Dan mendapatkan kodrat ketuhanan pada diri kita, sementara tempat adanya keumatan, tempat adanya ketuhanan itu pada wujud satu bernama diri. Bukan keumatan bentuknya beda, ketuhanan bentuknya beda, bukan. Laksana asal usulnya ayah dengan anak, ayah juga manusia, anak juga manusia, atau bapak juga manusia.
Perbedaannya adalah satu anak, satu bapak. Nah ini. Begitu juga pemahaman tentang hakikat ketuhanan, bukan Tuhan di sana, aku di sini. Ini adalah derajat. Mana hakikat diri yang berhakikat Tuhan, dan mana hakikat diri yang berhakikat hamba atau umat. Ini wajib kita memahaminya. Bukan aku umat, engkau Tuhan. Ini sudah sama penyembahan berhala. Tahu berhala, engkau di sana, aku di sini. Tapi penyembahan yang dimaksud di dalam Islam itu adalah kodrat. Dalam satu kodrat terdapat dua jiwa, yang mana jiwa umat juga memiliki jiwa Tuhan juga jiwa umat. Nah, bagaimana kita menetapkan dua jiwa tadi terjadi dalam satu hayat? Mana kodrat yang dikatakan Tuhan, mana kodrat yang dikatakan kehambaannya? Ini bisa didirikan setelah kita memahami nafnya Allah tadi, nafsahunya. Ya, setelah kita bisa memahami nafsahunya, mana dirinya. Ya, dirinya dengan diri yang dia jadikan, karena aku ingin menjadi Tuhan, maka kujadikanlah umat. Aku dengan umat yang berasal dari diriku sendiri, itu berasal dari diri yang bernama diri. Jadi kalau kajian Allah, Tuhan, kaji diri. Nah, diri adalah dari satu kodrat yang hakikatnya ada dua. Ada ketuhanan dan ada keumatan karena berasal dari satu diri. Inilah yang harus bisa ditadabur untuk mendapatkan marwahnya seperti itu. Diri demi diri kita sudah miliki, mulai dari jasadnya, berdirikan jasad ruhnya, mulai dari nurnya, berdirikan diri zatnya, mulai zatnya diri zatnya, mendapatkan nilai dirinya yaitu daripada batinnya. Mana diri batinnya, mendapatkan dari sirnya. Mana diri sirnya, mendapatkan dari wujudnya. Lapisan-lapisan nafnya Allah, ada nafsahu, ada nafsihi, sangat banyak. Tapi kalau kita tidak mendapatkan diri, ini akan menjadi ruh. Ruh itu ayatnya adalah makhluk. Makhluk itu bukan hanya manusia, makhluk itu banyak. Nah, di sini kita harus benar-benar mengerti. Kita diberikan martabat oleh Allah berupa diri. Jangan kita bertahan dalam kodrat ruh yang bersifat makhluk. Ini ada umat, ada kehambaan. Tingkatan-tingkatannya ada. Nah begitu. Jadi bagaimana kita mendapatkan wujud ketuhanan dan wujud keumatan pada kodrat yang bernama diri. Masalahnya jangan dijadikan diriku, itu yang bermasalah. Ku itu hanya bisa dimiliki Tuhan Allah. Nafsahu, diriku. Karena ada insan adalah hayat wasir ta'in yang memiliki hanya pandangan, bukan memiliki kodrat yang mampu menghadap Allah, yang mampu menyembah Allah. Tidak ada kemampuan. Karena kodrat ini
kalau belum menjadi kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya, iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya, ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Sebelum yang 7 ini terhimpun menjadi satu dinamakan diri Al-Haqqullah, maka kita belum paham tentang Tuhan. Karena yang paham tentang Tuhan adalah diriku, katanya. Al-Haqqullah, diriku yang bernama Allah. Ini yang paham tentang aku. Nah gitu. Jadi makom-makom pencarian keakuan ketuhanannya ini akan benar-benar wajib dijalankan. Bagaimana kita mendapatkan keakuannya yang tidak bernama Tuhan, belum dia menjadi Tuhan, dengan keakuannya setelah dia menjadi Tuhan. Di sini ada titik tajalli hayat yang menyembah dan disembah. Inilah adanya kehidupan. Kehidupan ini yang bernama insan. Insan adalah hayat yang bersaksi. Bukan hayat yang mampu menghadap sana sini, bukan. Insan adalah hayat yang mampu bersaksi kepada Allah di jalan hakikat. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kalau kita benar-benar sudah mengerti bagaimana kita mendapatkan berkodrat ketuhanan pada diri dan berkodrat kehambaan Allah pada diri dengan satu diri. Makanya kalau ada sesuatu yang bertanya kepada Allah, engkau siapa wahai wujud? Apa jawabannya? Wujud itu hamba Allah. Apabila ada sesuatu yang bertanya lagi kepada yang satu lagi yang ada tapi tak ada namanya, engkau siapa wahai wujud? Bukan wujud tapi wujud. Wujud menjawab hamba Allah. Kenapa pertanyaannya sama tapi membuat perbedaan? Yang satu wujud, yang satu maujud. Dua titik yang tidak terlihat. Tapi mana titik yang Tuhan tentang yang dua tadi? Hanya titik itu yang tahu. Setelah dia menjadi titik, mana hakikat Tuhan? Mana titik hakikat diri umat atau hambanya? Mana dirinya yang dihambakan? Mana hamba yang dirinya yang dituhankan? Hanya titik itu. Maka kita wajib kembali menjadi titik tadi agar kita tahu mana titik hakikat Tuhan, mana titik yang sebenar-benar Tuhan. Ini yang harus kita pelajari. Kalau ada huruf sin itu titiknya 3, mana hakikat wujud yang disembah, mana yang hakikat menyembah, mana yang berhakikat saksi dari yang menyembah dan yang disembah. 3 titik. Apa perbedaan 3 titik ada dalam diri Nurmani, makom al-batinu dan makom fisiri, kalbi, markubah dan ma'ani kita titik 3. Tapi tidak melahirkan perbedaan dari antara satu yang terlihat gara-gara 3 titik. Itu titik sin nas, makanya sin titik 3. Nas itu manusia. Bagaimana hakikat yang sama itu ada tampilan dalam satu wujud. Kalau kita melihat yang berbeda, bagaimana bisa satu? Harusnya 3 juga yang ada. Seperti ini 3 orang. Tapi kenapa satu? Satu wujud. Padahal penyebabnya 3. Makanya ada alif, ada lam, ada mim. Yang satu jadi alam, yang satu jadi umat, yang satu jadi Tuhan. Itulah Allahu alam. Allah di dalam alamnya. Maka kalau kita lihat alif lam mim dalam kodrat diri, itu sudah terlihat kenyataannya sebetulnya.
Alif Allah, lam alam, mim Muhammad. Allah alamnya Muhammad, diambil dari belakang lagi, mim alif lam, Muhammad alam Allah, diambil lagi dari tengah-tengah, lam mim alif alam Muhammad itu Allah, diambil lagi dari depan lagi, alif lam mim, Allah beralam Muhammad. Ini kodrat, kajian kodrat. Kalau kajian kodrat, tauhidnya Syria. Kalau Syria, makomnya tauhid. Jangan kita ambil kajian tauhidin mendapatkan wujud diri, tidak bisa. Tauhidin menentukan dua yang bertauhid. Ada wujud Tuhan bernama Allah, ada wujud Muhammad, wujud umat bernama Muhammad. Ini menyatukan titik dua ini menjadi himpunan satu kodrat. Ini adalah syahadat yang sangat banyak mengeluarkan pemahaman. Rugi kita yang tidak mendapatkan banyak pemahaman dari satu kalimat syahadat. Jadi kalau ada keumatan dan ada ketuhanan, bukan ditambah-tambah, oh di sana umat, sana Tuhan, bukan. Atau aku hamba Allah di sana, di mana? Ada yang bilang di atas, atas mana? Kalau yang dimaksud di atas bukan di atas langit, di kerajaan ketuhanannya. Kalau dianggap di bawah, itulah persembunyiannya. Jadi kita mengimani atas bawah, bukan di atas dia di bawah, satu di atas satu di bawah. Jadi pemahaman hakikat ketuhanan harus kita benar-benar paham di dalam menerjemahkan hakikat. Insya Allah mudah-mudahan kita tingkatkan terus pertemuan ini. Pada pertemuan yang akan datang kita akan ulas kembali tentang cara berpaham kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Barakallahu ya Karim, ya Rahman ya Rahim. Insya Allah mudah-mudahan bagi jamaah para hadirin dan hadirat dimanapun berada yang ingin belajar mendapatkan tuntunan dan bimbingan tauhid kepada Allah, tentunya tauhid syiriah, ya, dalam makom sir insyaallah berma'rifatullah. Silakan menghubungi layar deskripsi telepon YouTube Buya Pasaman Timur dengan nomor 0813 98337904. langsung dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Mudah-mudahan himbauan dan ajakan untuk beribadah kepada Allah, ibadullah, akan semakin bisa kita amalkan. Jangan lihat bentuk ibadahnya, tapi lihatlah siapa yang beribadah dan siapa yang menerima ibadah. Ibadah langsung dalam hidup, ibadah tidak langsung dalam kodrat. Insya Allah. Barakallahu ya Karim ya Rahman ya Rahim. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.